Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan memulai pertemuan pertama, komuni pertama, mengenai doa-doa pokok dalam gereja Katolik. Nah teman-teman, ada 5 doa yang akan kita pelajari. Yang pertama, tanda salib. Yang kedua, kemuliaan. Ketiga, terpujilah. Keempat, salam Maria. Dan juga yang kelima, Bapa kami. Oke, kita akan mulai pertemuan kita. Alasan yang pertama adalah doa-doa pokok itu adalah identitas kita sebagai orang Katolik. Kalau misalkan ditanya, apa sih ciri-ciri orang Katolik itu, kita pasti akan menjawab, atau kita akan menjawab doa-doanya. Kita akan menjawab doa-doanya, doa-doa yang sudah kita kenal, sama Maria, Bapa kami. Nah itu menjadi identitas kita. Yang kedua, kalau teman-teman itu berdoa nggak bisa doa spontan, maka yang akan didoakan adalah doa-doa pokok. Kemudian kalau misalkan komuni, sebelum dan sesudah komuni, bingung mau doa apa, maka akan mendoakan doa-doa pokok. Nah itu. Tanda salib itu ada di puji syukur nomor 9. Silahkan dibuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, tanda salib ini mulai sejarahnya mulai pada abad kedua oleh orang-orang Katolik. Mulai digunakan, dan tanda salib ini mengingatkan kita pada Tuhan Yesus yang sudah menyerahkan diri di kayu salib. Kita membuat tanda salib itu dalam 2 kesempatan, teman-teman. Yang pertama, ketika kita mau berdoa dan setelah berdoa. Yang kedua, ketika kita sebelum mendengarkan bacaan Injil. Pertama, ketika kita mau berdoa dan sesudah berdoa, kita meletakkan ujung jari kita pada kening dengan mengatakan Bapa, agar diberkati dalam pikiran. Lalu meletakkan ujung jari kita pada dada dengan mengucapkan kata Putra, agar diberkati dalam hati. Kemudian meletakkan ujung jari ke bahu kiri dan kanan dengan mengucapkan Roh Kudus, agar diberkati dalam kehadiran kita sepenuhnya. Kedua, sebelum mendengarkan bacaan Injil, kita membuat tanda salib di dahi dengan mengucapkan dalam hati, dalam pikiran saya percaya, agar Roh Kudus membantu kita percaya pada sabda Tuhan melalui pikiran. Lalu membuat tanda salib di mulut dengan mengucapkan dalam hati, melalui mulut saya mewartakan, agar kita dapat mewartakan sabda yang sudah didengar pada semua orang. Kemudian membuat tanda salib di dada dengan mengucapkan dalam hatiku saya simpan sabda Tuhan, agar sabda itu juga tinggal dalam hati kita. Kemudian ini ada di puji syukur nomor 13. Silahkan dibuka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Doa kemuliaan ini didoakan untuk memuliakan Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang selalu hadir bagi manusia. Doa kemuliaan ini dapat didoakan untuk mengakhiri
doa spontan dan juga ada dalam doa-doa devosi seperti rosario. Praktiknya, kalau pemimpin mendoakan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, maka peserta akan menjawab seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yang ketiga, terpujilah. Ini ada di puji syukur nomor 20. Silahkan dibuka. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa ini kita doakan untuk menghormati keluarga kudus Nazaret. Itu kan ada Yesus, ada Maria, dan ada Yusuf. Kita menghormati mereka. Nah, doa ini kita doakan biasanya setelah kemuliaan. Nah, itu. Dan doa ini ada juga di dalam doa-doa devosi seperti rosario. Dalam praktiknya, ketika pemimpin mendoakan terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, maka peserta akan menjawab sekarang dan selama-lamanya. Amin. Salam Maria. Doa Salam Maria ini ada di puji syukur nomor 14. Teman-teman bisa membukanya. Silahkan dibuka. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sejarah doa Salam Maria pada tahun 1196, Bapak Uskup di Paris mengajarkan doa salam kepada perawan Maria pada para romonya. Lalu orang-orang Katolik diajak juga untuk mendoakannya. Nah teman-teman, ada 3 bagian yang sebenarnya perlu teman-teman ketahui dari doa Salam Maria. Yang pertama, kata-kata Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Ini diambil dari pesan malaikat Gabriel kepada Maria. Kedua, kata-kata terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Diambil dari salam yang diucapkan Elizabeth kepada Elizabeth saudara Maria. Ketiga, kata-kata Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ini diambil dari gereja yang mohon pada Bunda Maria agar mendoakan kita selalu agar selalu dekat dengan Allah. Doa Salam Maria dapat kita doakan selama bulan Mei atau bulan Maria dan Oktober atau bulan Rosario. Doa Salam Maria dapat didoakan setiap saat. Dalam praktiknya, pemimpin akan mendoakan Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Dan peserta akan menjawab, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kelima, Bapa kami. Bapa kami ada di puji syukur nomor 10. Teman-teman bisa melihatnya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa Bapa kami adalah doa sejarahnya. Doa Bapa kami adalah doa yang diambil dari kitab suci, yang diartikan ke dalam bahasa Latin oleh Santo Hieronymus.
Doa Bapa kami menunjukkan Yesus yang mengajarkan para murid-muridnya bagaimana harus berdoa. Yesus mau mengajak agar murid-muridnya berdoa dengan sungguh-sungguh. Ada 4 bagian yang perlu teman-teman ketahui dalam doa Bapa kami. Yang pertama, pada kalimat Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saat kita doakan, berarti kita sedang memuji Allah. Kedua, pada kalimat datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ketika kita mendoakannya, maka kita sedang memohon sesuatu. Ketiga, pada kalimat ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ketika kita mendoakannya, maka kita sedang memohon berkat Tuhan untuk bisa memaafkan orang lain. Keempat, pada kalimat janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ketika mendoakannya, artinya kita sedang mohon perlindungan dari tindakan buruk. Doa Bapa kami ini ada dan didoakan pada devosi, pada doa-doa devosi seperti rosario, dan dapat juga digunakan untuk menutup doa-doa sebagai ungkapan syukur. Nah, itu dia teman-teman, 5 doa-doa pokok. Selamat mempelajarinya, mengenalinya, dan juga mendoakannya. Saya, Frater Daniel, semangat persiapan komuni pertama.